Nah, Samsudin kan bikin melawan dukun pemuja Dajjal. Nah, dia punya inisiatif pengen bikin judul melawan dukun pemuja Fir'aun. Anda bilang ente sahadat ente. Rata-rata ya, sebagian besar saya lihat itu masih percaya dengan apa yang ditampilkan di konten YouTube-nya dia gitu. Dan kalau juga bisa pengkritik atau pemerhati pun harus agak hati-hati juga nih, jangan agak baperan. Waktu itu ada satu doboler, ada nggak mau sebut namanya, itu nauzubillahi min zalik, sampai nanya kepada Ana, Beb, Ana pengen bikin judul, kira-kira nih judulnya ekstrim juga nih Beb, apa judulnya? Judulnya adalah melawan dukun pemuja Fir'aun. Astagfirullahaladzim, kita bilang ente nggak boleh bikin begitu. Ya kan? Ini ada loh, ada satu doboler menanyakan kepada Ana. Ya kan? Alhamdulillah doboler ini sekarang ikut sama Ana, dia nggak pernah bawa-bawa Al-Quran, nggak pernah bawa-bawa sholawat, nggak pernah ini, dia cuman bikin sebuah konten dobol tapi nggak bawa-bawa agama. Alhamdulillah. Nah, dia tertarik dengan judulnya Samsudin saat itu. Nah, Samsudin kan bikin melawan dukun pemuja Dajjal. Nah, dia punya inisiatif pengen bikin judul melawan dukun pemuja Fir'aun. Anda bilang ente sahadat ente, nggak boleh itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya doboler-doboler yang baru akhirnya tertuju kepada Samsudin, Idris, terus yang lain-lain, dan bahkan yang lebih lucunya lagi, ini serius, Tat. Ana punya buktinya, Ana punya WhatsApp-nya. Enggak, baru ini bukan bukan berdasarkan kebenaran, ini ada buktinya, ada buktinya. Baru dengar pemuja Fir'aun ketawa. Ya makanya kan gini, Sat. Bahayanya konten-konten mereka ini akan memberikan imajinasi yang sangat luar biasa gitu loh. Karena ketika si Samsudin bikin sebuah judul melawan dukun pemuja Dajjal, akan membuat sebuah inisiatif dari para doboler bagaimana biar judulnya menarik gitu loh. Akhirnya terjadi seperti itu. Alhamdulillah itu doboler nanya sama kita, akhirnya kita cegah gitu loh. Dan kita kasih nasihat terus sama mereka, mereka pun paham gitu loh. Ya kan? Mereka paham, alhamdulillah ada 2 doboler yang artinya tidak menjurus kepada doboler-doboler yang terkenal itu gitu loh. Kita bilang boleh ente jadi doboler, tapi syaratnya satu, jangan bobo agama, jangan bobo sholawat, jangan bobo ayat. Siap, Beb. Setiap dia mengkontenkan dia tanya sama Ana, Beb, ini gimana kalau misalnya ada masalah dalam agama, Ana akan hapus. Siap. Alhamdulillah, Zat, diterima oleh mereka gitu loh, sama sebagian doboler yang masih kecil gitu loh. Nah, inilah yang menjadi perhatian kepada kita semua, bahwa ketika nih sukses dari Samsudin bikin sebuah konten seperti ini, diikutin Idris, diikutin yang lain, sampai memiliki imajinasi yang sangat luar biasa gitu. Nah, bikin sebuah konten yang baru gitu loh. Nah, inilah yang jadi bahayanya, kan kata Nabi di dalam hadisnya apa? Man sanna sunatan sayyi'atan, siapa orang yang memulai satu perbuatan buruk maka ditiru oleh orang banyak, maka dosanya akan mengalir kepada yang memulai. Dan yang ikutin dapat dosa. Yang pertama kali memulai dosanya nggak berpulang, malah makin bertambah dari orang yang mengikuti gitu loh. Nah, sebenarnya kalau soal masalah Beb jadi pengaruh nggak kepada orang-orang yang mengerti ilmu hikmah yang sesungguhnya? Nggak, buat Ana nggak ada pengaruh. Ya kan, nggak akan merusak orang-orang yang betul-betul memiliki ilmu hikmah yang sebenarnya gitu dengan ada konten-konten mereka. Tapi yang bahaya adalah apa? Adalah di dalamnya itu disajikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Seperti contoh orang dijadikan pemuja Dajjal, orang dijadikan, mohon maaf gitu kan, dipertontonkan gancet, ya kan, laki sama perempuan. Tapi pernah mengatakan begini, itu kan mungkin adik kakak, itu mungkin suami istri. Nah, kalau seumpama suami istri pun, biar suami istri itu pun juga ada batasannya, nggak boleh di muka publik melakukan hal yang tidak senonoh gitu loh. Walaupun ketika suami istri melakukan sesuatu halal-halal saja, tapi nggak boleh di muka umum gitu loh, Tat. Ini yang jadi buat dosa. Nah, akhirnya apa yang terjadi?
ada salah satu konten yang namanya syafaat ofisial, itu dalamnya nauzubillahimindzalik, kotor judulnya. Melawan dukun penjilat kelamin perempuan, ya kan? Melawan dukun apalah. Kan ini kan kacau, Ustaz. Kok jadi baunya porno semua gitu loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada, Ustaz, antum bisa tonton tuh, bisa lihat, bisa cek sendiri. Ada satu konten doboler itu namanya syafaat ofisial. Namanya bagus dalam kontennya, tapi judulnya nauzubillahimindzalik. Apa? Melawan dukun penjilat kelamin perempuan. Betul. Nah ini apa maksudnya loh? Sebentar, saat Ana tambahkan sedikit ya. Boleh. Seharusnya kita sebagai pengkritik, bukan artinya gini. Ketika kita mengkritik doboler, itu juga harus diselipkan penjelasan-penjelasan mana hikmah yang asli, mana hikmah yang dobol-dobolan gitu loh. Betul. Jadi di sini orang nggak akan matok rata, paham nggak? Betul. Ya, Ana selalu menyampaikan di konten-konten Ana ketika Ana membahas doboler, Ana menjelaskan hikmah yang asli ini seperti ini. Ya, bukan yang seperti di konten-konten tersebut. Jadi ilmu hikmah ini nanti nggak akan dicap menjadi ketika ada benar-benar orang yang mengerti ilmu hikmah nggak dicap doboler gitu loh, Ustaz. Ini jangan sampai kita nih ketika mengkritik doboler ini seolah-olah memukul rata semuanya dobol gitu loh. Enggak ada di situ. Artinya kita fokus kepada yang ada di konten itu, bahwa yang di konten itu bukanlah orang yang mengerti ilmu hikmah, bahwa orang yang mengerti ilmu hikmah sesungguhnya itu tidak akan banyak kalam. Ya, lebih banyak berzikir, tarkul kalam, tarkul manam, tarkul to'am. Dia sedikit dalam berbicara, sedikit dalam tidur, sedikit dalam makan. Kenapa bisa sedikit dalam makan, sedikit dalam tidur, sedikit dalam berbicara? Diisi semua waktunya itu dengan ibadah, gitu loh. Gak mungkin dia kok sibuk gitu, bikin konten tiap malam. Enggak. Orang yang ilmu hikmah asli nggak begitu. Dapat kelebihan digunakan untuk membantu seseorang, bukan untuk ditunjukkan, gue orang sakti. Nggak begitu. Jadi perlu dikasih pemahaman juga kepada masyarakat, biar mengetahui mana ilmu hikmah yang asli, mana ilmu hikmah yang palsu gitu loh, Ustaz. Maaf, sedikit itu ya, Ustaz. Ya, kita kunci. Kembali kepada Gus Oce tadi, gimana? Ya. Tentang pemahaman tadi. Kira-kira masih ada kemungkinan nggak orang masih bisa tertipu atau apa gitu? Ya, membuat harta benda ataupun ya pemikirannya lah, istilahnya kira-kira. Menurut saya Ustadz itu masih ada kemungkinan sih sebetulnya Ustadz. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita lihat dari pengikut yang channel-channel yang seperti itu sampai sekarang pun ya rata-rata ya sebagian besar saya lihat itu masih percaya dengan apa yang ditampilkan di konten YouTube-nya dia. Itu jadi doboler, tapi syaratnya satu, jangan bobo agama, jangan bobo sholawat, jangan bobo ayat. Siap, Beb. Setiap dia mengkontenkan, dia tanya sama Ana, Beb, ini gimana kalau misalnya ada masalah dalam agama, Ana akan hapus. Siap. Alhamdulillah, Zat, diterima oleh mereka gitu loh, sama sebagian doboler yang masih kecil gitu loh. Nah, inilah yang menjadi perhatian kepada kita semua, bahwa ketika nih sukses dari Samsudin bikin sebuah konten seperti ini, diikutin Idris, diikutin yang lain, sampai memiliki imajinasi yang sangat luar biasa gitu. Nah, bikin sebuah konten yang baru gitu loh. Nah, inilah yang jadi bahayanya, kan kata Nabi di dalam hadisnya apa? Man sanna sunatan sayyi'atan, siapa orang yang memulai satu perbuatan buruk maka ditiru oleh orang banyak, maka dosanya akan mengalir kepada yang memulai, dan yang ikutin dapat dosa. Yang pertama kali memulai dosanya nggak berkurang, malah makin bertambah dari orang yang mengikuti gitu loh. Nah, sebenarnya kalau soal masalah Beb jadi pengaruh nggak kepada orang-orang yang mengerti ilmu hikmah yang sesungguhnya? Enggak, buat Ana nggak ada pengaruh, ya kan? Nggak akan merusak orang-orang yang betul-betul memiliki ilmu hikmah yang sebenarnya gitu dengan ada konten-konten mereka. Tapi yang bahaya adalah apa? Adalah di dalamnya itu disajikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti contoh orang dijadikan pemuja dajjal, orang dijadikan, mohon maaf gitu kan, dipertontonkan gancet, ya kan, laki sama perempuan. Tapi pernah mengatakan begini, itu kan mungkin adik kakak, itu mungkin suami istri. Nah, kalau sumpama suami istri pun, biar suami istri itu pun juga ada batasannya, nggak boleh di muka publik melakukan hal yang tidak senonoh gitu loh.
Walaupun ketika suami istri melakukan sesuatu halal-halal saja, tapi nggak boleh di muka umum, gitu loh, Tat. Ini yang jadi buat dosa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada salah satu konten yang namanya syafaat ofisial, itu dalamnya nauzubillah min dzalik, kotor judulnya. Melawan dukun penjilat kelamin perempuan, ya kan? Melawan dukun apalah. Kan ini kan kacau, Ustaz. Kok jadi baunya porno semua gitu loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada, Ustaz, antum bisa tonton tuh, bisa lihat, bisa cek sendiri. Ada satu konten doboler itu namanya syafaat ofisial. Namanya bagus dalam kontennya, tapi judulnya nauzubillahi min dzalik. Apa? Melawan dukun penjilat kelamin perempuan. Betul. Nah, ini apa maksudnya loh? Tambahkan sedikit ya. Seharusnya kita sebagai pengkritik, bukan artinya gini. Ketika kita mengkritik doboler, itu juga harus diselipkan penjelasan-penjelasan mana hikmah yang asli, mana hikmah yang dobol-dobolan gitu loh. Betul. Jadi di sini orang nggak akan matok rata, paham nggak? Betul. Ya, Ana selalu menyampaikan di konten-konten Ana ketika Ana membahas doboler, Ana menjelaskan hikmah yang asli ini seperti ini. Ya, bukan yang seperti di konten-konten tersebut. Jadi ilmu hikmah ini nanti nggak akan dicap menjadi ketika ada benar-benar orang yang mengerti ilmu hikmah nggak dicap doboler gitu loh, Ustaz. Ini jangan sampai kita nih ketika mengkritik doboler ini seolah-olah memukul rata semuanya dobol gitu loh. Enggak ada di situ. Artinya kita fokus kepada yang ada di konten itu, bahwa yang di konten itu bukanlah orang yang mengerti ilmu hikmah, bahwa orang yang mengerti ilmu hikmah sesungguhnya itu tidak akan banyak kalam. Ya, lebih banyak berzikir, tarkul kalam, tarkul manam, tarkul to'am. Dia sedikit dalam berbicara, sedikit dalam tidur, sedikit dalam makan. Kenapa bisa sedikit dalam makan, sedikit dalam tidur, sedikit dalam berbicara? Diisi semua waktunya itu dengan ibadah, gitu loh. Gak mungkin dia sibuk gitu, bikin konten tiap malam. Enggak. Orang yang ilmu hikmah asli nggak begitu. Dapat kelebihan digunakan untuk membantu seseorang, bukan untuk ditunjukkan, gue orang sakti. Enggak begitu. Jadi perlu dikasih pemahaman juga kepada masyarakat, biar mengetahui mana ilmu hikmah yang asli, mana ilmu hikmah yang palsu gitu loh, Ustaz. Maaf sedikit itu ya, Saudara. Kira-kira masih ada kemungkinan nggak orang masih bisa tertipu atau apa gitu? Ya, membuat harta benda ataupun ya pemikirannya lah, istilahnya kira-kira. Menurut saya, Ustadz, itu masih ada kemungkinan sih sebetulnya, Ustadz. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita lihat dari pengikut yang channel-channel yang seperti itu sampai sekarang pun, ya rata-rata ya, sebagian besar saya lihat itu masih percaya dengan apa yang ditampilkan di konten YouTube-nya dia gitu. Oh ya, ini saya mau jawab yang pertanyaannya tadi ada di kolom komentar Amir Murtono. Nah ini karena banyak pertanyaan yang sebenarnya menurut mereka membingungkan, tapi sebenarnya sih jawabannya mudah gitu kalau mereka paham. Ini tadi pertanyaan dia, banyak konten yang lebih vulgar gitu kan. Nah, kenapa nggak dikritik, ya kan? Gitu. Banyak yang lebih vulgar. Lebih vulgarnya dalam artian apa nih? Ambil simpelnya deh, banyak konten-konten porno misalnya. Kenapa nggak yang porno dulu, baru yang dobol ini? Kalau porno kan udah jelas, misalkan itu konten nggak bener, itu konten parah gitu ya, itu udah jelas. Anak SD pun nggak tahu gitu kan. Jadi semua orang udah tahu. Iya, anak SD pun tahu. Gitu. Tapi ini kan kalau yang dia sok ustad, ngaku gus, ya kan? Ini kan yang abu-abu nih, buat orang awam, gitu. Itulah yang jadi ada kita pun bukan pengkritik gitu ya, kita tuh lebih ke arah pemerhati kan gitu. Pemerhati, betul. Nah kalau kita pengkritik nanti jatuhnya pasti akan disebutnya wah kita membenci, ya kan, kita menelanjangi gitu. Nah kita ini pemerhati. Ya. Nah kita pun tahu mana yang lebih prioritas gitu kan, yang kita dulukan gitu. Gini Bang Bara, ini bilang bos gitu katanya. Nah, jadi ya itu ya, kalau masalah mereka nanti bilang iri atau tidak, yang penting kita kasih penjelasan sebagai pemerhati, kita kasih penjelasan benar kata Habib juga dengan keilmuan yang benar gitu, dengan pembuktian yang benar.
seperti itu. Jadi kayak saya misalkan saya memperhatikan sebuah konten gitu ya, kemudian saya reaction gitu, saya reaction misalkan oh itu kurang benar, ini ada buktinya gitu, dan kita siap mempertanggungjawabkan seperti itu, baik secara tertulis maupun lisan seperti itu. Jadi bukannya juga iri ya, jadi orang mengkritik atau memperhatikan itu belum tentu kita benci dia, justru kita kepengen ayolah jangan seperti ini. Nah, mudah-mudahan gitu ya. Ya, dan kalau juga bisa soal pengkritik atau pemerhati pun harus agak hati-hati juga nih. Jangan agak baperan. Misalkan pada saat kita lagi mengkritik, tiba-tiba dari netizen yang pro sana menjelek-jelekan kita atau gimana, itu juga kalau bisa jangan baper, jangan ikut baper. Cukup kita tetap di koridor, ya kan? Kita perhatikan, kita mungkin ingatkan gitu ya. Tapi benar-benar kita bawa ke ilmu kita bisa pertanggungjawabkan apa yang kita kritik seperti itu. Karena kalau kita nanti akan baper dengan yang awam gitu ya, nanti sama aja kita dengan mereka seperti itu. Jadi kita fokus aja di koridor. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ada salah satu konten yang namanya syafaat ofisial, itu dalamnya naudzubillahi kotor judulnya, melawan dukun penjilat kelamin perempuan, ya kan, melawan dukun apalah, kan ini kan kacau kan.